Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri teladan kita yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dari mimbar ini saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan selamat menjalani kehidupan dunia ini dan akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, yang kita akan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena bekal takwa kita kepadanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang lebih banyak kepada kita semuanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semua melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan merupakan bulan di mana saat rizki orang beriman ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita semuanya untuk meningkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan ini. Maka pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita semuanya agar dermawan, agar kita bermurah hati kepada sesama, agar kita bermurah hati kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Wala jahilun sakhiyun ahabu ilallah azza wa jal min alimin bakhilin. Rawahu Tirmidzi kadza fil miskah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Dan orang yang kikir, orang yang bakhil, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya seorang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat Tirmidzi dikutip dari kitab Miskat. Orang yang tidak beramal sunnah, tidak banyak melaksanakan ibadah, namun ia memiliki sifat dermawan, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang banyak amal sunnahnya, banyak melaksanakan ibadah-ibadah, tetapi ia memiliki sifat kikir. Jamaah Jumat yang berbahagia, suatu ketika Imam Ghazali meriwayatkan bahwa Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam pernah bertanya kepada setan, siapakah orang yang paling kamu sukai dan siapakah orang yang paling kamu benci? Maka setan menjawab, yang paling aku sukai adalah orang beriman yang bakhil, dan yang paling aku benci adalah orang fasik yang dermawan. Maka
Beliau bertanya, mengapa demikian? Kemudian setan menjawab, orang yang bakhil, karena kebakhilannya sudah cukup untuk membawanya ke neraka jahanam. Akan tetapi aku selalu memikirkan tentang orang fasik yang dermawan. Jangan-jangan karena kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Yakni Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan ridha kepadanya karena kedermawanannya, sehingga kefasikan dan dosanya yang dilaksanakan seumur hidup tidak ada artinya dibanding dengan lautan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berkuasa untuk mengampuni semuanya. Dengan demikian, usaha setan yang selalu membujuknya untuk melakukan dosa menjadi sia-sia. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang dermawan berarti berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kikir berarti berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari kitab Kanzul Umal. Orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala berarti memahami bahwa Al-Malik yang Maha memberi berkuasa memberinya lagi. Orang seperti ini sudah barang tentu tidak diragukan lagi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala berarti beranggapan bahwa hartanya akan habis karena tidak ada sumbernya lagi. Orang yang seperti ini tentu saja jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia menganggap bahwa khazanah Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Padahal harta kekayaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai jalan untuk memperoleh harta itu sesungguhnya berada dalam genggaman kudratnya. Bila dia menghendaki, dapat saja para pedagang itu tidak memperoleh keuntungan sedikitpun, atau para petani menebar benih tetapi tanaman tidak tumbuh. Jika semua ini datang karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada gunanya mengkhawatirkan bahwa harta yang disedekahkan akan habis. Masalahnya, setelah kita berikrar dengan lisan, kita tidak meyakini bahwa semua itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memiliki apa-apa. Para sahabat radhiyallahu anhum memahami bahwa harta yang mereka miliki semata-mata merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat yakin bahwa Zat yang Maha memberi pada hari ini tentu besok akan memberinya juga. Karena itu mereka tidak berpikir panjang untuk membelanjakan hartanya. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedermawanan adalah satu pohon di surga. Barang siapa yang dermawan, ia telah memegang satu ranting darinya, maka ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dan bakhil adalah satu pohon di neraka. Barang siapa berbuat kikir, ia telah memegang satu ranting darinya, dan ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Su'bul Iman, juga dalam kitab Mishkat. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, dari dua hadis ini dapat kita pahami bahwa dermawan merupakan sifat yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bakhil
merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nyaman, semuanya tersedia dengan mudah. Akan tetapi saudara kita di tempat yang lain sedang membutuhkan uluran tangan kita. Pada momen-momen yang sangat penting ini, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Baik pahala sedekah kita, pahala sholat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berlomba-lomba untuk mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat sehingga semuanya ini akan selamat. Yang lapar menjadi kenyang, yang kekurangan menjadi tercukupi, yang hari ini belum punya akan menjadi punya. Yang kita sekarang dalam keadaan berlebih, mari kita tengok kanan kiri kita, barangkali di samping, di depan dan di belakang kita ada orang yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Soft diluruskan dan dirapatkan. Depannya yang masih kosong dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله أكبر.